warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua karunia nikmatul iman wal Islam serta nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir bertatap muka secara online pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah cucuran rahmatnya akan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata tertib siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu mengenai struktur tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama Ibu akan mulai dari tata tertib. Untuk tata tertib ketentuan umumnya, yang pertama, siswa harus berada di madrasah 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang kedua, sebelum kegiatan belajar dimulai, kita mengawali dulu semuanya dengan tadarusan Al-Quran, tahfiz Quran, dan membaca Al-Maun Husna bersama dengan wali kelas. Yang ketiga, melakukan pembiasaan berjabat tangan dengan bapak ibu guru atau karyawan di lingkungan madrasah. Yang keempat, mengawali dan menutup pelajaran dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, ketentuan dalam hal seragam madrasah. Yang pertama, hari Senin sampai dengan hari Selasa, semua siswa harus mengenakan seragam putih biru, peci putih untuk putra dan jilbab putih untuk putri, serta memakai dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Selanjutnya, untuk hari Rabu dan Kamis, seragam batik, peci putih untuk putra dan jilbab putih untuk putri, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Untuk hari Jumat dan Sabtu, seragam pramuka, memakai baret pramuka untuk putra dan jilbab coklat untuk putri, menggunakan kacu, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam. Selanjutnya mengenai struktur tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu dipimpin oleh Ibu Kepala Madrasah Ibu Haja Intan Safitri Mukodompit SPD, dibantu dengan 4 orang wakil. Yang pertama, wakil kepada bidang kurikulum Ibu sendiri Ibu Marwana Muhammad SAG. Yang kedua, wakil kepala bidang kesiswaan Bapak Suwaib Rupoyo SPD. Yang ketiga, wakil kepala bidang humas Ibu Nurling Mamonto SAG. Yang keempat, wakil kepala bidang sarana prasarana Ibu Susrianti Mokoginta SPD. Berikut mengenai jumlah tenaga pendidik. Jumlah tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu ada 42 orang guru dengan spesifikasi 23 orang PNS. 23 PNS itu terinci PNS Kemenak 20 orang, PNS Diknas 3 orang, dan non-PNS 19 orang. Non-PNS atau disebut juga dengan guru tidak tetap. Untuk PNS Kemenak, laki-laki berjumlah 5 orang, perempuan berjumlah 15 orang. Untuk PNS Diknas, laki-laki jumlah 2 orang, perempuan jumlah 1 orang. Untuk non-PNS, laki-laki berjumlah 10 orang, perempuan berjumlah 9. Keseluruhan itu berjumlah 42 orang tenaga pendidik. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Untuk tenaga kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu berjumlah 19 orang. Dengan Kepala Tata Usaha Bapak Aldi Mukodompit SAG, Bapak Bendahara Bapak Firman Potabuga SH. Dari tenaga kependidikan tadi yang berjumlah 19 orang dengan spesifikasi 3 orang PNS Kemenak, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, 9 orang staf tata usaha non-PNS atau pegawai tidak tetap, 3 orang satpam terdiri dari laki-laki 3 orang dan 4 orang CS atau cleaning service, laki-laki 1 orang dan perempuan 3 orang. Untuk staf tata usaha yang tadi yang berjumlah 9 orang, laki-laki 3, perempuan 6. Pembahasan selanjutnya mengenai sosiodemografi.
Tapi dalam hal ini yang Ibu akan bahas mengenai sosiodemografi peserta didik. Sebelum Ibu masuk pada sosiodemografi peserta didik, kalau dilihat dari pengertian dari sosiodemografi itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia atau struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya, kalau yang Ibu akan bahas mengenai sosiodemografi peserta didik, berarti struktur keberadaan peserta didik yang ada di madrasah kita ini dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Nah, kalau dilihat dari tahun kemarin untuk jumlah peserta didik dari tahun 2017-2018 jumlah peserta didik itu 623 orang. Selanjutnya tahun berikut mengalami perubahan. Tahun 2018-2019 berjumlah 685 orang. Seterusnya tahun 2019 sampai dengan 2020 jumlah peserta didik 745 orang. Nah, perubahan ini jelas kita lihat sendiri mengalami perubahan. Ini seiring dengan berjalannya program pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu, tiap tahunnya terus menarik animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi madrasah sebagai penyelenggara pendidikan, namun karena terkendala dengan keterbatasan kesediaan rombel atau ruang belajar hingga terjadi pembatasan kuota calon peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu. Untuk peserta didik tahun ini diterima 240 orang disesuaikan dengan jumlah rombel yang ada di ruang belajar. Dari 240 orang itu dibagi ke dalam 7 rombel dengan masing-masing rombel berjumlah 34 orang siswa. Selanjutnya pembahasan mengenai model dan metode pembelajaran di masa COVID. Untuk pembelajaran di masa COVID ini kita lakukan secara daring. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran. Untuk kegiatan pra-pembelajaran ini, guru menyiapkan nomor telepon peserta didik atau orang tua wali peserta didik dan membuat grup WhatsApp atau WA atau aplikasi komunikasi lainnya sebagai media interaksi dan komunikasi. Selanjutnya, guru melakukan diskusi dengan orang tua atau wali dan peserta didik untuk memastikan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik juga untuk mendukung proses pembelajaran daring. Kemudian memberikan penjelasan tentang materi, media atau aplikasi yang akan dipakai selama pembelajaran daring. Selanjutnya, guru menyiapkan RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses dalam pembelajaran daring. Kemudian kegiatan saat pembelajaran. Kegiatan saat pembelajaran secara daring, yang pertama guru memeriksa kehadiran peserta didik dan memastikan peserta didik dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pembelajaran. Seterusnya guru menyampaikan materi sesuai dengan metode yang akan dibahas atau yang sudah direncanakan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, atau melakukan refleksi. Kemudian kegiatan pasca pembelajaran. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Kemudian mengingatkan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik itu sendiri untuk mengumpulkan foto aktivitas atau lembar tugas atau file penugasan. Selanjutnya memberikan umpan balik terhadap hasil karya atau tugas peserta didik atau lembar refleksi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, kegiatan penutup diakhiri dengan membaca doa dan guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi atau kompetensi yang nantinya akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan memberikan pesan-pesan moral mengenai pandemi COVID tentunya, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring. Kegiatan pertama, kegiatan pra-pembelajaran, guru menyiapkan RPP, bahan ajar, jadwal, dan penugasan. Kemudian jadwal pembelajaran dan penugasan belajar dikirim melalui kurir atau dapat diambil langsung oleh orang tua wali atau peserta didik sekali dalam seminggu dan di akhir minggu atau akan disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia.
Kemudian guru memastikan semua peserta didik telah mendapatkan bahan ajar, lembar jadwal, dan penugasan. Kemudian guru dan orang tua atau wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Selanjutnya yang kedua mengenai saat pembelajaran. Untuk saat pembelajaran secara luring, pembelajaran luring dibantu oleh orang tua wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Kemudian guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar dengan wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Yang terakhir, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Setelah itu, pasca pembelajaran, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Kemudian orang tua atau wali peserta didik memberikan tanda tangan pada setiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. Selanjutnya memberikan tambahan muatan penugasan, yaitu pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu menambahkan konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga, kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selama masa belajar di rumah. Dan yang terakhir, hasil penugasan dan lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan di setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya, yang dilakukan pengirimannya juga dapat melalui alat komunikasi atau lewat kurir. Model atau metode pembelajaran di masa COVID ini. Di masa COVID ini kita menggunakan model pembelajaran dengan dua cara, yaitu pertama secara daring dan yang kedua secara luring. Kalau secara daring tentunya kita menggunakan jaringan internet. Nantinya guru akan membuat video pembelajaran atau materi pembelajaran, selanjutnya akan dikirim lewat WhatsApp atau Google Classroom. Selanjutnya juga siswa nanti masuk ke aplikasi tersebut, tinggal membuka materi yang sudah dikirim oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran secara luring. Artinya secara luring yaitu secara offline. Nantinya guru akan membuat materi ajar dan nantinya akan dikirim ke rumah peserta didik atau wali dari siswa tersebut bisa menjemput langsung ke madrasah.